Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niswatul Khaira. Saya dari Pendidikan Kimia. Oke, jadi di sini saya ingin menyimpulkan hasil tugas kimia dasar minggu lalu yang berjudul Apa Itu Kimia. Jadi, kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur, perubahan komposisi, dan senyawa. Kimia itu memiliki 3 aspek, yaitu struktur, energetik, dan kinetik. Struktur atau bisa dengan kata lain, struktur suatu zat. Untuk lebih lanjut lagi, struktur ini akan mempengaruhi sifat. Jadi, struktur zat tertentu itu akan mempengaruhi sifat dari suatu zat. Energetik, dalam kimia, energetik ini mempelajari pembentukan suatu zat. Contohnya, seperti zat A dan zat B yang bergabung dan akan membentuk senyawa kimia baru. Kinetika ini berhubungan erat dengan waktu dan kecepatan. Misalnya, di saat pembentukan senyawa kimia baru, di situ membutuhkan waktu dan kecepatan. Dan selanjutnya kita beralih ke dunia kimia. Kimia itu memiliki 3 dunia, yaitu makro, submakro, simbol. Mikro dunia, kimia yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Contohnya air. Air bisa dilihat warnanya apa. Dan kedua, submikro. Dunia kimia yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Contohnya air. Kenapa air? Dikarenakan air memiliki molekul atau feedback. Itu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Harus dilihat menggunakan alat instrumen. Dan yang ketiga, itu simbol. Dalam kimia itu, semuanya identik dengan simbol. Unsur diberi simbol, senyawa diberi simbol. Contohnya Fe atau besi dan H2O arti air. Mengapa perlu belajar kimia? Apakah kimia itu penting? Oke, kimia itu penting karena kimia itu dekat dengan kehidupan kita. Contohnya seperti kita yang pergi berangkat kuliah yang diawali dengan sarapan dulu, seperti makan nasi atau roti. Itu kan juga termasuk kimia juga karena mengandung karbohidrat. Dan kimia itu mendekatkan kita kepada Sang Pencipta, dikarenakan kita menyadari tubuh kita terdiri dari senyawa kimia. Contohnya tubuh kita, yaitu dalam tubuh kita ternyata itu terjadi banyak sekali reaksi kimia. Contohnya, seperti pada saat kita makan nasi, itu menjadi energi. Itu juga salah satu proses kimia, namanya adalah metabolisme. Masih banyak lagi yang harus kita pelajari lagi di biokimia. Yang harus diketahui sekarang bahwa reaksi kimia di tubuh kita itu dibantu oleh suatu katalis atau dibantu oleh suatu zat yang bisa mempercepat reaksi, namanya enzim. Jadi, untuk di luar tubuh itu namanya katalis. Jadi, bisa kita simpulkan betapa besarnya kekuasaan Sang Pencipta kita untuk kehidupan manusia. Itu semua bisa dipelajari dalam kimia. Itulah alasannya kita harus mempelajari kimia. Inilah hasil kesimpulan video minggu lalu. Sekian dari saya. Terima kasih.